Jadi artinya perdebatan mengenai ijazah palsu itu belum pernah diperiksa oleh pengadilan. Saya katakan kepada pihak-pihak yang menyatakan tidak terbukti, bagaimana mau dibuktikan wong kita belum masuk pokok perkara. Oke. Ibaratnya kita mau masuk rumah untuk ngecek apakah di dalam rumah itu ada kopi atau tidak, kita baru di pagar dinyatakan kamu tidak boleh masuk rumah. Jadi kalau saya mau katakan kepada rekan advokat Oto Hasibuan, dia menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, saya tanya balik, apakah dia bisa pernah melihat? Kan semua orang yang menyatakan ijazah asli Jokowi itu juga tidak pernah melihat, sebagaimana kami juga tidak pernah melihat. Jadi menurut kami saudara Jokowi tidak menggugat balik itu bukan karena dia BAD, tapi dia takut karena dia tidak punya ijazah aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Kebetulan ini ada pakarnya, pakar ijazah palsu dan asli ya, Ahmad Hazinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Jadi sobat era sekalian, ada berita soal ditolaknya gugatan. Jadi setelah MK menolak gugatan, tiba-tiba pengadilan negeri nolak juga. Setelah si X dimenangkan, pengadilan Tun mengabulkan permohonan ini. Ini kok insidensi begini, lihat-lihat angin politik ini kayaknya ya. Betul. Jadi sobat era sekalian, jadi kita tahu bahwa beberapa pihak melakukan gugatan terhadap kasus ijazah palsu Presiden Jokowi. Betul. Yang diajukan oleh paling tidak 4 ya. Prinsipalnya pertama Bambang Tri, yang kedua itu Rizal Fadilah, Muslim Arbi, satunya lagi Marwan Batuara, bukan ya? Bukan. Saya lupa yang satunya, lupa. Oke. Nah, 4 orang ini sudah 3 bulan kasusnya dengan lawyer antara lain Egy Sujana, mantan partner waktu membela Bambang Tri di PN Solo. Ada juga Kurnia ya. Ada juga Juju Purwantoro ya. Dan kemudian kita mendengar ditolak gugatannya itu, tetapi tentu kita akan luruskan. Sebelumnya saya mau buka salah satu berita misalnya, CNN Indonesia. Oto sebut gugatan ijazah palsu Jokowi kembali ditolak. Coba kita bacakan ya, biar untuk memberikan konteks kepada sobat era sekalian dan apa ini maksudnya ya. Coba Jakarta, CNN Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus disebut telah menolak gugatan dari Egy Sujana CS terkait penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Jokowi Joko Widodo. Pengacara Jokowi Oto Hasibuan, luar biasa ya. Kalau tidak jadi Menteri Hukum dan HAM sia-sia saja nih Oto nih. Menyebut perkara yang terregister dengan nomor 610 dan seterusnya diputuskan ditolak. Wah, luar biasa, ini nggak paham ini ya. Pasti Majelis Hakim PN Jakpus pada Kamis 25 April ya kan, 1 hari setelah Prabowo ditetapkan sebagai pemenang. Gugatan tersebut oleh PN Jakpus hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Wah, jadi quotationnya benar. Eksepsi kami dikabulkan, eksepsi absolut dan gugatan itu tidak diterima, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan. Oto mengatakan dengan adanya putusan tersebut, maka seluruh tuduhan yang dilayangkan oleh Egy Sujana CS terkait ijazah palsu telah terbukti tidak benar. Ya. Oleh karenanya ia berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazah dari Presiden Jokowi. Gimana caranya? Tidak pernah kita lihat itu barang. Terlebih Oto menyebut selama ini tidak ada satupun alat bukti otentik yang disampaikan Egy CS terkait ijazah palsu. Kan tinggal dibalik aja ya kan?
Masa kita nunjukkan yang palsunya? Kan mestinya dibalik, tunjukkan yang aslinya kan? Betul. Hal itu ijazah palsu adalah tidak benar dan akhirnya PN Jakpus telah juga menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang diwakili oleh Egy Sujana dan gugatannya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Ya. Katanya, terus terang saja mengenai ini kita harus jelaskan hal ini memang tidak boleh kita biarkan sebagai negara hukum jelasnya. Justru karena negara hukum nggak boleh dibiarkan. Dibawa ke pengadilan kan harusnya. Ya, lebih lanjut, Otto memastikan Presiden Jokowi tidak akan mengambil langkah hukum apapun terhadap pihak-pihak yang mengajukan gugatan di PN Jakpus. Why? Digugat balik malah bagus. Iya, bagus. Ya kan? Ya. Untuk menunjukkan bahwa ijazahnya asli. Oke, enggak apa-apa. Dia, Jokowi sudah berikan kesempatan seluas-luasnya. Kalau Anda enggak yakin digugat ke pengadilan, di pengadilan mereka ternyata tidak berhasil juga, ujarnya. Oke. Di sisi lain, Otto juga menyebut gugatan terkait tuduhan dinasti politik kepada Jokowi dan keluarga juga telah ditolak oleh Petun. Ini yang mana lagi nih ya? Oleh Kasus sebab yang itu, lain, ia menyebut tudingan dinasti politik oleh Jokowi tidaklah benar. Ya. Putusan ini sudah dilakukan dibuatkan oleh Petun beberapa waktu lalu, dikuatkan bukan dibuatkan, dan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Jadi itu membuktikan bahwa persoalan dinasti politik itu sebenarnya tidak pernah terbukti di Petun, jelasnya. Saya nggak ya jelas aja nanti di definisi dinasti itu apa. Ini bukan persoalan hukum, ini persoalan politik ya. Betul. Otto lantas mengimbau seluruh pihak terkait untuk bisa menghormati putusan hukum yang telah ditetapkan. Ia juga berharap tidak ada tudingan serupa di masa yang akan datang. Why? Adapun gugatan terkait dinasti politik oleh Presiden Jokowi dan keluarganya dilayangkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia di Petun. Oh ya, TPDI itu ya. TPDI ya. Saya imbau semua pihak untuk bisa menghormati hukum dan jangan lagi ada orang-orang yang menuduh adanya dinasti politik, pungkasnya. Belum berkuasa saja dia sudah otoriter ya. Bang Otto ya, teman saya di pengadilan MK ya. Yang pernah menginterupsi saya dan saya balas balik ya. Dan sering juga berdebat di televisi. Ini sobat era sekalian, ada Ahmad Hauzinuddin. Walaupun dia tidak menjadi lawyer dalam perkara ini, Betul. tetapi dia tahu betul ya bagaimana duduk perkara ijazah palsu tersebut ya. Silakan Bro Hauzinuddin, Anda jelaskan kepada publik apakah betul itu sudah ditolak dan tidak terbukti bahwa ijazah itu palsu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang ingin saya klarifikasi, Bang, nomenklatur putusan itu bukan ditolak, tapi tidak dapat diterima. Ya. Karena putusan yang dibacakan itu bukan putusan terkait pokok perkara, tapi putusan sela. Dalam putusan sela itu memang ada eksepsi dari para tergugat ya, termasuk Jokowi dan juga beberapa pihak lain yang digugat. Di dalam eksepsi itu mereka menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili. Nah, lalu dalam putusan sela itulah dikatakan oleh pengadilan bahwa pengadilan menyatakan tidak dapat menerima atau gugatan tidak dapat diterima karena pengadilan tidak memiliki kewenangan. Memang kami belum tahu reason secara lengkap karena putusan sela itu kan tidak dibacakan Bukan kami langsung. ya, Anda ya. Ya. Kalau kami seolah-olah Anda mewakili lawyer yang lain. Ya, kami yang dimaksud adalah tim daripada yang terlibat itu kan ada yang formil, ada juga yang di belakang, dan saya terus diajak koordinasi oleh Bang Egy terkait materi muatannya walaupun Walaupun secara formil ya, tetapi secara material kami terlibat. Bukan secara formil tidak terlibat tapi secara informal terlibat ya. Gitu. Nah, makanya kalau dikatakan gugatan itu ditolak, keliru. Yang benar adalah di NU istilahnya atau tidak dapat diterima. Artinya apa? Jadi artinya perdebatan mengenai ijazah palsu itu belum pernah diperiksa oleh pengadilan. Saya katakan kepada pihak-pihak yang menyatakan tidak terbukti, bagaimana mau dibuktikan wong kita belum masuk pokok perkara. Ibaratnya kita mau masuk rumah untuk ngecek apakah di dalam rumah itu ada kopi atau tidak, kita baru di pagar dinyatakan kamu tidak boleh masuk rumah. Karena ini rumah bukan jualan kopi tapi kedai pisang goreng misalnya begitu gitu. Jadi memang sampai hari ini dengan putusan itu rakyat justru masih terus bertanya-tanya sebenarnya saudara Joko Widodo itu punya ijazah asli atau tidak. Ini dalam konteks pengadilan Jakarta Pusat. Tapi kami kan mengadakan proses itu bukan hanya di Jakarta Pusat, ada juga di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan bahkan konteksnya itu adalah pidana. Pidana itu pembuktiannya sifatnya material karena mencari keadilan yang bersifat material.
Dalam proses pidana yang materi muatannya juga terkait ijazah palsu, di mana Gus Nur dan Bambang Tri dituduh mengedarkan kabar bohong karena menyatakan Presiden Joko Widodo berijazah palsu, jaksa kan yang punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Iya. Ya, untuk membuktikan dakwaannya bahwa kabar ijazah palsu itu kabar bohong, berarti kan jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya. Iya. Hampir 6 bulan kami bersidang dan kami sudah minta lewat pengadilan, lewat majelis hakim yang memimpin. Kita berkoordinasi juga dengan jaksa. Maksud saya gini, Bang. Saat itu kalau jaksa bisa menghadirkan ijazah asli Jokowi, kita juga selesai gitu. Selesai. Kita juga bersyukur, oh ternyata presiden kita itu punya ijazah asli. Iya. Ternyata Bambang Tri itu keliru. Ternyata Gus Nur itu keliru. Iya. Maka layak dan wajar kalau keduanya dijebloskan ke penjara. Iya. Tapi dalam putusan Itu yang pun sebenarnya tidak layak juga kan, Iya, walaupun karena itu berpendapat kan ya. Iya, itu kan berbeda pendapat. Iya. Lalu kemudian yang penting dia ngaku salah. Ngaku salah, begitu. Ya, oke. Tapi dalam prosesnya tidak pernah ada ijazah asli. Dan yang menarik begini, Bang. Iya. Dakwa Ini saya minuman Anda tadi nggak dibawa. Oh iya. Oke, Gampang, oke. nanti saya susul lagi di sana. Iya. Yang menarik begini, Bang. Saat itu kan dakwaannya adalah alternatif. Iya. Pertama didakwa kabar bohong. Iya. Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang sudah Ya, dibatalkan akhirnya MK. dibatalkan MK. Iya. Ya. Yang kedua Undang-Undang ITE pasal 28 karena Ya. dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Ya. Yang ketiga dianggap melakukan penodaan agama 156 KUHP. Tadi berdasarkan Sarah ya, bukan berdasarkan Zainab ya. Iya, bukan. Bukan juga Siti Romlah dan sebagainya, bukan ya. Sarah ya. Kita balik lagi. Nah, Iya. saat itu di putusan tingkat pertama Surakarta yang divonis itu adalah 6 tahun karena dianggap terbukti kabar bohong. Iya. Dituntut maksimal 10 tahun, divonis Vonis 6 tahun. 6 tahun. Di MK di MA 4 tahun jadinya. Tapi menariknya di pengadilan tinggi, Bang. Ya. Ternyata judek faksi tingkat kedua di pengadilan tinggi Semarang mengoreksi putusan pengadilan negeri Surakarta bahwa tidak ada kabar bohong. Iya. Yang ada hanya dianggap menyebarkan kebencian berdasarkan sara. Masuk undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang terbukti. Iya. Jadi dakwaan tentang kabar bohong dianulir oleh judek faksi tingkat pengadilan tinggi Semarang, kemudian yang terbukti undang-undang ITE. Nah, kalau begitu kan konstruksi hukumnya berarti ada 2 pembuktian bahwa ijazah ini palsu. Iya. Pertama, tidak pernah muncul aslinya di proses Iya. persidangan. Yang kedua, pasal tentang kabar bohong dianulir. Dan tidak benar berita bohong berarti. Berarti kan tidak ada kabar bohong, yang ada hanya dianggap menyebarkan kebencian. Iya. Kalau orang mengedarkan suatu ijazah yang dianggap palsu, dianggap kebencian, subjektif sebenarnya. Tapi Iya. yang jelas tidak ada kabar bohong. Sebenarnya kebencian pun juga benar juga karena harus berbasis sara tadi. Iya, saranya di mana? Jokowi bukan suku, bukan agama, bukan ras, iya, bukan antar begitu. golongan, apalagi. Nah, makanya kawan-kawan kenapa menggugat balik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Karena memiliki bukti. Anunya bro, ambil bro. Oke. Nah, gitu ya. Memiliki bukti. Apa bukti yang akan dibawa? Di antaranya adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Apa bukti yang bisa kita ungkap dari putusan ini bahwa tidak ada kabar bohong? Yang pertama itu. Yang kedua, seluruh saksi yang diperiksa, ahli yang Tidak diperiksa menunjukkan yang asli. tidak pernah menunjukkan jasa. Ketika kami tanya, apakah Anda pernah melihat? Tidak yang menjawab. Sekarang saya bisa tanya kepada saudara Otto Hasibuan yang katanya Otto Hasibuan saudara masih? Oh enggak sih, rekan sejawat saja begitu. Oke. Ya Berarti saya rekan, saya anggap saudara semua lah, saudara Jokowi, saudara oke. Otto Hasibuan. Masa Oke, saya oke. sebut musuh Otto Hasibuan kan Rekan, namanya rekan, juga, rekan. ya rekan begitu. Iya. Jadi kalau saya mau katakan kepada rekan advokat Otto Hasibuan, dia menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, saya tanya balik, apakah dia pernah melihat? Kan semua orang yang menyatakan ijazah asli Jokowi itu juga tidak pernah melihat, sebagaimana kami juga tidak pernah melihat. Karena itu sebenarnya kesempatan yang baik ini harusnya digunakan oleh tim untuk menunjukkan ijazah asli pada sebuah peradilan yang masuk ke pokok perkara. Nah, karena ini dieksepsi, jadi tidak ada kesempatan juga bagi saudara Joko Widodo untuk menghadirkan ijazah asli. Sebenarnya Bang, ini gugatan ini kan baik. Iya. Gugatan ini memberi kesempatan kepada saudara Joko Widodo untuk mengklarifikasi di hadapan hakim pengadilan, bahkan di hadapan publik, sehingga punya nilai hukum karena di persidangan bahwa dirinya punya ijazah asli. Tapi karena ini dieksepsi, maka persoalan utama tentang ijazah asli sampai hari ini belum bisa kita katakan tidak benar atau benar. Iya, iya. Karena belum masuk ke proses pembuktian.
Makanya terhadap putusan itu ada dua alternatif. Bisa dilakukan banding, bisa dilakukan gugatan ulang. Tapi saya lihat kawan-kawan itu berniat mau gugat ulang, Bang. Bodoh amat, pokoknya gugat ulang lagi. Gugat ulang lagi, gugat ulang. Karena namanya NU. NU itu kan masih kosong-kosong. Iya. Begitu. Jadi konstruksi hukumnya begitu. Yang kedua, kalau dikatakan Pak Jokowi tidak akan menggugat balik sebagai bentuk kebaikan beliau ya terhadap para penggugat. Kemarin saya diskusi dengan Bang Egy, justru kami tuh lebih suka kalau Joko Widodo gugat balik. Karena dengan gugat balik kan pembuktian ijazah asli ada pada dirinya, sehingga dia bisa membawa ijazah aslinya. Katakanlah kalaupun ya gugatan balik itu dihukum untuk membayar sekian juta begitu kepada saudara Joko Widodo, itu lebih afdol kami membayar asal sudah menjadi jelas di hadapan kita rakyat bahwa ijazah saudara Joko Widodo ada gitu. Jadi menurut kami saudara Jokowi tidak menggugat balik itu bukan karena dia bayar, tapi dia takut karena dia tidak punya ijazah aslinya. Sebab kalau dia punya ijazah aslinya, kalau saya jadi Jokowi, saya punya ijazah asli, saya gugat balik, Bang. Jadi sebenarnya ini untuk menutupi bahwa memang ijazah asli itu tidak ada, sehingga proses berperkara itu dihentikan di pintu, di eksepsi gitu loh, Bang. Beda ya kalau eksepsinya pada pokok perkara, putusannya pada pokok perkara, oke lah bisa kita katakan tapi udah selesai. Begini, Bro. Nanti dia bilang Anda melakukan pencemaran nama baik pas gugat baliknya kan. Dan tidak perlu menunjukkan ijazah asli. Nah, begini ya kayak Bambang Tri sama. Iya, kalau itu yang jadi soal semakin meneguhkan publik bahwa memang ini persoalannya ijazahnya nggak ada, dia cari-cari salah. Nah, rakyat ini sebenarnya, Bang, kan niatnya baik agar saudara Joko Widodo punya kesempatan mengklarifikasi bukan hanya di hadapan publik tapi di hadapan muka persidangan sehingga bernilai hukum bahwa dirinya punya ijazah asli dibuktikan dengan dihadirkan di persidangan. Selesai. Sehingga kita punya kepentingan juga untuk membersihkan legasi sejarah Republik ini dari praduga pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Gawat ini, Bang. Coba lihat di sosial media analisis tentang ijazah palsu. Itu bahkan ada suara dari yang mengaku Civitas Akademika UGM gitu-gitu ya. Iya. Anda mendengar kan? Pernah. Ya, tapi saya tidak bisa memutarnya. Mempercayainya. Ya, artinya tidak bisa mempercayai, bukan tidak percaya, tidak bisa mempercayai kan? Gitu, karena ya tadi harus ada pembuktian memang. Kalau nggak ada pembuktian memang ya masih kosong-kosong tadi kan? Gitu. Ibarat permainan belum ditentukan siapa yang kalah. Ini sepertinya ketika mau bertanding yang satu kelebihan berat badan jadi ditunda pertandingan. Oke, saya kembali kepada Anda baca nggak petitumnya apa aja? Karena saya menganggap petitumnya itu terlalu berlebihan dan tidak masuk wilayah kompetensi pengadilan negeri. Kalau misalnya harus mencabut mandat, harus apa gitu. Ini kan sebenarnya kalau saya bilang, Bang, hakim itu tinggal maunya apa. Kalau dia mau mengabulkan, selalu ada alasan. Misalkan petitum banyak yang nggak sesuai, ambil saja yang sesuai. Untuk petitum yang ini tidak kewenangan kami, tapi petitum yang ini ada kewenangan kami. Petitum utama kan menyatakan saudara Joko Widodo melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, karena melakukan memalsukan ijazah. Iya. Ini kan kompensasinya ada pada pengadilan PMH. Ya, atau ex aequo et bono ya kan. Ya, dia kan bisa menggali sendiri keadilan. Begitu. Kan kalau yang penting adalah jelas ya kan bahwa saudara Jokowi memiliki ijazah asli. Sebenarnya kalau dia masuk ke pokok perkara dan di pokok perkara ada ijazah aslinya, gugatan in nomenklatur yang ditolak, justru itu menjadi prestasi besar bagi tim hukumnya juga hakim juga pengadilan Jokowi. Saya gitu. ingat MK jadinya. Tim hukumnya itu tidak pernah membuktikan menolak dalil kita, ya nolaknya MK sendiri. Lucu, maka saya lihat hakim MK ini kok jadi kayak lawyernya Jokowi, lawyernya Prabowo, bingung saya ini. Jadi terhadap dalil termohon kemudian pihak terkait tidak mengajukan bukti surat saksi maupun ahli. Namun setelah MK memeriksa dengan seksama, ya kan, maka dikomunikasi gini bahwa itu cuma sekedar berita online dan pemohon tidak menyertakan bukti penguat berupa saksi dan ahli. Ini sontoloyo, saya bilang. Saksi dan ahli dibatasi 19, tapi dia permasalahkan tidak ada saksi, tidak ada ahli. Sebenarnya kan kalau di MK itu kan mirip perdata hukum pembuktiannya ya kan, Bang. Apa dalil yang tidak dibantah berarti kan diakui gitu loh. Iya. Nah, hanya memang tadi
bisa saja si hakim menggali itu sepanjang ada fakta. Kalau ini kan enggak, seolah-olah hakim menjadi lawyernya Prabowo gitu. Tapi sebenarnya tidak. Jadi gini ya, dia bukan pidana yang mencari kebenaran material ya. satu demi satu, Iya. bukan juga perdata yang mencari kebenaran formil. Ya. Tapi dia sebenarnya balik kepada konstitusi, yaitu menjaga marwah konstitusi pemilu yang luber dan jurdil. Jadi cukup dengan keyakinan hakim apakah sebuah dalil itu telah menyebabkan pemilu tidak jujur dan tidak adil atau tidak luber dan tidak jurdil. Nah, kalau misalnya bansos misalnya gitu, kan kita tahu itu kan menusuk rasa keadilan kita. Kata Roma Hurmuzi, jangankan manusia, kalau dibekali 400 triliun monyet pun bisa jadi presiden gitu. Dia bilang begitu. Dan sebenarnya kan sudah terbukti juga, artinya itu tidak bulat, ada dissenting opinion. Ya, artinya ya kan. Oke, jangan ke situ, Bro. Oh ya, balik lagi. Saya juga mau mengaitkan itu, mengaitkan begini, Bang. Iya. Saya sih tidak aneh dengan putusan Pengadilan Jakarta Pusat. MK saja yang ada 9 hakim ya, yang tinggal 8 lah ya. Yang diawasi publik begitu rupa, yang putusannya diucapkan secara langsung bisa dikeokan, apalagi hanya 3 hakim di pengadilan negeri dan disampaikan secara ikot, dan tidak ada yang namanya siaran langsung. Ya ikot ini hanya ikot, dan itu mau nggak mau kita nggak bisa interupsi atau apa, nggak bisa gitu. Oh, jadi nggak ada pembacaan putusan? Nggak ada, cuma tiba-tiba keluar penetapan. Iya. Oke. Jadi putusan setelah itu dikirim lewat ikot. Nah, di situ memang tidak ada lengkapnya putusannya, tapi ada kutipannya saja, di amarnya saja begitu. Luar biasa, cari momen. Kok pas ya 25? Iya. 24 25 kan? 22 24 25 itu hari bersejarah bagi Oto Hasibuan. Iya, betul. Menang semua lah. Menang semua gitu. Oke, kita bacakan satu-satu. Semua ditolak karena pada takut sama yang berkuasa, bukan takut yang maha kuasa. Nanti di komentar secara umum, Bro ya. Bang Era, kita diam untuk sementara, nggak usah dibahas itu dulu. Saya takut abang ditangkap. Mereka sekarang sudah bersatu berkuasa. Kok urusannya ditangkap gimana ini? Kita kan membahas sesuatu berdasarkan hukum ya. Kalau anak TK ditanya mana yang palsu dan mana yang asli, pasti anak TK tersebut ambil ijazah aslinya. Oke. Anies Fit RH 2029, luar biasa. Maksudnya untuk menyanyikan lagu Pemimpin Adil ya kan. Kalau untuk menyanyikan lagu sih boleh ya, tapi untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden enggak. Malah sekarang ini memang ada pemilihan ya kan. Kalau main gentong babi terus ya susah kita ya. Oke. Mbok tinggal dibawa ijazah aslinya biar tidak jadi fitnah. Emang susah ya bawa ijazah aslinya daripada gaduh terus ya, benar juga dia. Si paling aspal, mudahan yang aslinya ada, harus husnuzon, luar biasa ya. Cocok lah ini kan yang namanya Ahmad Hosinuddin. Memang ini agama yang dipercaya. Hosinuddin jangan din itu agama. Iya. Hosin itu jangan ada husnuzon itu. Hosin itu mutiara atau permata atau simpanan gitu katanya. Oke, luar biasa. Ya lah, saya kira-kira aja. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Ini beda lagi nih ada ya. Jokowi dicarilah kesalahannya, dibatalin pengadilan. Emang usaha pembencinya doanya nggak makbul lagi. Ini bukan soal benci dan tidak benci, tetapi kita mencari kebenaran substantif material ya. Apalagi nah, tapi kalau masih begitu saya tidak akan hilangkan. Tapi kalau sudah coba ngata-ngatain apa-apa, saya akan hilangkan ya. Oke. Jangankan hadir untuk membuktikan ijazah asli, kita aja jadi saksi adanya kecelakaan, malas karena membuang waktu dan mengganggu pekerjaan. Ini beda lagi ya. Dalam pertanggungjawaban presiden di akhir masa jabatan diwajibkan bawa ijazah aslinya. Kemudian bedakan Jokowi dengan Refli Harun dan narasumber yang pengangguran dan mengharap menggugat Jokowi biar ada kerjaan. Luar biasa ya. Memang orang dianggap nggak ada kerjaan gitu. Ente pikir mencari pekerjaan begitu caranya? Nggak apa-apa ya. Rahasia umum, emang Jokowi nggak punya ijazah kok ya. Kalau memang ijazahnya tidak palsu, tinggal liatin aja ijazah aslinya ke publik. Apa susahnya sih? Apa jangan-jangan ijazahnya benar-benar supal ya? Nanti tasrifin mohon maaf ya, karena saya katakan tadi yang begitu-begitu nggak mau lagi saya tolerir ya, yang nggak jelas gitu. Dulu ada Nini Dekok, alam kubur, jadi nggak pernah mau berwacana.
Salut channel RH selalu mengedukasi kami, sehat selalu untuk RH insya Allah. Allah selalu melindungi RH dari orang yang tidak suka dengan RH. Tidak mungkin juga ya. Saya mengatakan kita tidak mungkin berharap orang suka semua, tapi Anda juga tidak bisa membuat orang benci semua kepada kita ya. Oke. Sekelas hakim MK pasti tahu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bebas, bersih dan bebas dari KKN ya. Oke. Ya, itu ya sobat sekalian ya. Bro Hozinuddin. Iya, Bang. Dua hal ya. Pertama, wrap up semua pembicaraan kita. Nanti kedua saya minta Anda memberikan closing statement gitu. Baik. Saya ingin kembali menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan pengadilan tidak berwenang tidak bisa dijadikan bukti bahwa ijazah saudara Jokowi asli, atau sebaliknya juga tidak bisa memastikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya, jadi karena itu posisinya 50-50 masih ya. Karena itu perkara ijazah palsu ini masih terus akan menjadi perbincangan publik dan tentu saja mengganggu. Bukan hanya mengganggu kita generasi hari ini, tapi juga akan menjadi legacy warisan sejarah yang memalukan bagi generasi berikutnya. Yang kedua, kalau ada ikhtiar upaya membawa perkara ini ke pengadilan, itu motifnya bukan karena kebencian, permusuhan, nggak suka, apalagi lontang-lantung, nggak ada kerjaan begitu. Justru motifnya adalah ingin memberikan kepastian, bukan hanya kepada publik, bahkan kepastian kepada presiden untuk bisa membersihkan reputasinya bahwa dirinya adalah presiden yang sah yang memiliki ijazah. Karena di dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, salah satu syaratnya kan minimal berijazah SMA sederajat dan tentu harus asli ijazah itu begitu. Sehingga harus dipahami bagi pendukung Pak Jokowi ini adalah satu langkah yang bisa memberikan peluang kepada presiden untuk mengklarifikasi sekaligus membersihkan reputasinya dari isu ijazah palsu. Yang ketiga, dinamika di antara anak bangsa kalaupun berbeda, misalkan ya rekan Utuh Hasibuan berbeda dengan saya, itu anggap saja bagian dari dinamika anak bangsa yang biasa saja, yang punya perspektif tersendiri melihat masalah berbangsa. Mungkin ya kami melihat bahwa hal ini penting untuk diklarifikasi melalui sebuah peradilan dan banyak anak bangsa yang punya pendapat yang sama. Buktinya dukungan kepada kami luar biasa Bang dalam kasus ijazah palsu ini, gugatan ini. Tetapi sekali lagi kalau memang ada pendapat yang beda ya biarkan saja dan bawa ke pengadilan. Itu memang karena kita negara hukum, kita bawa ke pengadilan. Itulah yang membedakan kami dengan Gus Nur. Gus Nur karena keyakinannya dengan mubahalah, maka dia bawa perkara ini untuk mendapat keyakinan lewat mubahalah. Karena kami ini adalah orang hukum dan negara kita negara hukum, maka kita bawa ke peradilan. Namun sekali lagi justru secara material hasil pemeriksaan persidangan yang sudah sampai pada putusan pengadilan justru membuktikan saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah asli, yaitu dibuktikan dengan pengadilan negeri di Surakarta yang mengadili perkara Bambang Trimulyono dan Gus Nur yang kemudian dibatalkan kabar bohongnya itu oleh pengadilan tinggi Semarang, yang tadinya ada kabar bohong dianggap tidak ada kabar bohong, dibatalkan kemudian hanya dianggap sara gitu. Dan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Artinya apa? Ada dua bukti yang bisa menegaskan bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli atau ijazahnya palsu. Yang pertama, dalam proses pemeriksaan selama 6 bulan, saksi-saksi juga dokumen tertulis tidak ada bukti yang ditunjukkan sebagai ijazah asli Jokowi. Saksi-saksi juga tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Yang kedua, pasal yang dikenakan untuk menghukum Bambang Trimulyono dan Gus Nur yang sebelumnya dengan pasal 14 ayat 1 diancam 10 tahun divonis 6 tahun itu dibatalkan. Nah, saya kira ini yang harus menjadi pertimbangan bagi segenap rakyat Indonesia untuk melihat perkara ini. Bahwa kemudian pada akhirnya kita punya persepsi, pandangan, bahkan preferensi politik yang berbeda, ya biasa saja lah. Hari ini ada 01, 02, 03. Nah, termasuk ada yang pro dengan gugatan kami, ya kami berterima kasih. Ada yang kontra, kami juga tidak mengapa. Yang penting tadi, tidak pro kontra dengan dasar ya taklid buta. Kami menggunakan argumentasi dengan bukti. Bahkan Bang, bukti ini kan pernah kami bawa ke DPR RI saat Puan meminta kalau memang
mau memakzulkan Presiden Jokowi, tolong bawa bukti dan apa urgensinya. Kami sudah bawa buktinya, urgensinya agar terjadi pemilu yang jujur dan adil, sebab kalau pemilu masih dipimpin Presiden Jokowi akan terjadi abuse of power, dan terbukti abuse of power. Tapi ternyata di DPR kami kemudian tidak boleh masuk. Jadi kami kemana kalau tidak ke pengadilan, ke bawah ke DPR. DPR mem-PHP, Puan Maharani mem-PHP kami. Nah, akhirnya kalaupun nanti ada gugatan lagi terkait ijazah palsu ini, ya itu memang prosedurnya begitu. Jangan dianggap karena lontang-lantung desa nggak punya kerjaan. Begitu, Bang. Oke, ada dua hal yang terakhir ya. Satu, ada yang nanya soal Gus Nur bagaimana? Ya kita juga punya tanggung jawab ya. Bagaimana? Nggak terasa udah berapa tahun dia dihukum ya. Itu satu. Yang kedua, soal ini rencana selanjutnya setelah dinyatakan tidak dapat diterima atau NO ya, itu apa yang akan dilakukan? Silakan sebelum kita tutup. Untuk Gus Nur memang pada akhirnya Gus Nur mengambil pilihan untuk menjalani vonis terakhir ya. Di kasasi itu kan ditolak, kasasi kami juga ditolak karena jaksa juga ajukan kasasi saat itu. Sama-sama ditolak. Jadi dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang 4 tahun itu ya. 4 tahun. Oke. Kalau begitu ya tinggal menunggu proses. Kalau sudah 2/3 berarti PB atau pembebasan bersyarat. Dan nggak terasa ya tiba-tiba udah mau mendekati. Ya, saya pernah dibilang begitu ya, kamu nggak terasa yang mengalami gila-gilaan. Oke. Yang kedua, ya kalau terkait putusannya memang opsinya dua. Pertama, dalam waktu 14 hari kami bisa saja mengajukan banding. Bukan saya ya, tapi tim yang saya juga diajak diskusi. Prinsipal dan tim hukum banding. Atau yang kedua memang preferensinya adalah melakukan gugatan baru begitu. Tapi saya dengar ya diskusi dari tim lawyer termasuk Bang Egy itu lebih preference Egy untuk Sujana ya. Ya, untuk ambil ajukan gugatan baru gitu. Karena begini, kalau gugatan baru kan akan ada proses yang sifatnya konvensional lagi, ada hadir di sidang, ada konferensi pers. Kalau banding kan hanya berkas, Bang. Jadi kita nggak bisa kontrol juga. Ya, gitu. oke. Gitu. Itu jangan-jangan kalau diterus bisa berkali-kali itu terus ya. Karena memang pengadilan juga tidak bisa membatasi orang menggugat berapa kali, karena kan ini NU. Iya. Oke, itu ya sobat era sekalian. Dan memang barangkali bisa jadi baru akan terungkap setelah rezim berganti. Nah, gitu. Tapi rezim dia lagi. Kita tidak tahu ya. Yang jelas kita bukan anak kecil, Mas Prabowo ya, Mas Gibran. Tenang, saya ada di sini, Bang. Tenang, ada di sini. Oke. Ya, itu saja sebenarnya sekalian ya. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran kepada kita semua. Memang ada terminologi hukum. Dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu belum ada yang benar, belum ada yang salah. Tetapi hakim menghindar untuk tidak memproses kasus ini secara substantif. Ya, tentu dengan alasan macam-macam. Padahal hakim kan bisa menggali kebenaran, apalagi ada permohonan dalam petitum untuk ex aequo et bono ya. Kalau hakim berpikiran lain ya monggo, hakimnya seperti apa. Tapi sooner or later kebenaran itu pasti datang, tetapi kita tidak tahu karena yang namanya waktu relatif kan. Yang kita katakan lama itu di akhirat tuh sebentar banget. Ya, itu saja sobat era sekalian. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Yeah.